kelakuannya tidak baik, kemudian menyampaikan kepada umatnya, kira-kira umatnya itu mau dengar atau tidak, mau ikut nggak kira-kira itu kalau kayak gitu kelakuannya? Mungkin tidak ya jawaban. Tidak Pak. Jadi begitu juga lah Rasul, ya, dia penyampai kitab. Kitab itu dari Tuhan, perkataan Tuhan, berarti memang dia benar-benar utusan dari Tuhan. Paulus penganiaya jemaat paling kejam. Kemudian dia datang ke Galatia, Roma, menyampaikan sesuatu kepada umatnya bahwasanya ini datang dari Tuhan. Tetapi kelakuannya tidak baik, silsilahnya nggak jelas. Kira-kira percaya nggak Pak orang sama dia itu? Kalau begitu. Ya, awalnya sebenarnya orang tidak percaya, Bang. Awal ya, waktu dia ke Yerusalem itu orang-orang Kristen tidak percaya sama sekali. Karena masa lalunya kan jelek. Tapi lama-kelamaan dari kesaksian hidupnya ada melihat perubahan sekali sehingga orang bisa percaya. Nah, Tuhan bisa memakai masa lalu kita jelek, buruk, bisa Tuhan pakai kita. Tetapi setelah Tuhan pakai kita, ya kita harus berubah gitu. Oke. Ustaz Alim, monitor. Sama Ustaz Alim cocok nih. Halo, Ustaz. Monitor. Ya, sama Ustaz Alim nih. Lembut kali aku nggak bisa ya kan. Lanjut Ustaz. Enggak lah, enggak apa-apa, lanjut. Oke, lanjut. Tapi ya saya barusan menyimak dalam topik ini. Suaraku jelas nggak ya? Cek. Jelas Ustaz. Cuman kurang ehonya kayaknya. Waduh, aku nggak ada ehoan, Cek. Ini Ustaz Arif nih, apanya headsetnya merekoten nih, makanya kurang jelas. Lepas. Nggak gini Pak, kan kita, malah aku nggak nyaman ada ehonya. Gini Pak, di dalam pesan Yesus terhadap pengajar palsu, nabi palsu, itu kan dia katakan bahwa waspadalah terhadap serigala yang akan datang menyamar seperti domba. Nah, jadi itu akan dianggap kebaikan, itu akan dianggap bagus, padahal itu sebenarnya serigala. Dia itu dipandangnya adalah seperti domba, kan gitu. Itu pesan Yesus di Matius 7 nomor 15. Nah, yang akan datang itu nanti digambar, dia itu sebenarnya serigala, hanya menyamar seperti domba. Tentu akan dilihat itu seperti dombanya. Artinya ini domba ini akan membahayakan karena dipandang seperti domba, padahal dia itu adalah serigala. Nah, bagaimana kita melihat pembuktiannya? Tentu dari buahnya, dari pengajarannya, kan gitu. Itu kata Yesus. Bukan karangan saya, bukan kata Bang Blender, bukan kata host. Kita bisa membuktikan dari pengajarannya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Kan gitu kata Yesus. Nah, yang akan datang itu nanti dia tidak nampak seperti serigala lagi. Dia tidak akan nampak seperti sesuatu yang mengerikan. Tapi dia akan datang seperti orang yang alim, orang yang bagus, memberikan pengajaran, terkesan kebaikan dan sebagainya. Tapi aslinya itu akan menyesatkan. Nah, di situ nanti akan ketahuan. Nah, mari kita buktikan sekarang. Pengajaran buahnya itu sesuai nggak dengan pengajaran apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, baru kita lihat ke pembuktiannya. Sampai di sini Pak Vincent gimana Pak memahaminya? Ustaz, izin Ustaz, mungkin ya, tadi agak diteruskan tentang perbedaan Nabi dan Rasul dari Ustaz. Mungkin bisa. Itu dulu Ustaz. Kalau Nabi dan Rasul sebenarnya teman-teman Kristen itu tidak punya definisi yang paten. Yang ada itu di Islam. Nabi itu orang yang menerima wahyu tapi tidak diperintahkan untuk berdakwah kepada umatnya. Sementara Rasul itu yang menerima wahyu seperti Nabi tadi, tapi dia berdakwah kepada umatnya agar umatnya mengikuti ajaran apa yang disampaikan oleh Rasul. Nah, itu kalau kita bahas tentang perbedaannya. Atau begini dulu deh, saya kasih kesempatan dulu Pak Vincent juga untuk menyampaikan biar nanti kita lebih nyambung. Iya, terima kasih Bang. Kalau Nabi sama Rasul, yang saya pahami kurang lebih aja seperti Bang Alif tadi ya, sama kurang lebih lah. Kalau masalah pengajar sesat, serigala berbulu domba, betul. Memang
Yesus menubuatkan ya nanti muncul para pengajar sesat yang mengatasnama kekristenan. Dari mana kita bisa membedakan ini para pengajar sesat atau para pengajar asli? Ya, Tuhan mengatakan kamu melihat dari buahnya. Buah apa yang dimaksud? Pertama, buah pengajaran. Yang kedua, buah kehidupan setiap hari. Yaitu dilihat. Meskipun pengajarannya sangat bagus, tapi kalau kehidupannya buruk, ya itu pengajar pengajar sesat, guru-guru palsu. Atau kehidupannya bagus, kelihatannya baik sekali, tapi pengajarannya tidak sesuai, ya itu juga termasuk pengajar sesat. Kalau bagaimana dengan Paulus? Paulus memang betul masa lalunya jahat, dia penganiaya dan lain sebagainya ya, membenci kekristenan. Tetapi ketika dia menjadi orang Kristen, terbukti selama hidupnya buah kehidupannya baik. Dia tidak pernah ya buat dosa, cacat, celah ya. Yang berikut, pengajarannya juga tidak bertentangan dengan rasul-rasul utama di Yerusalem. Bahkan mereka kerjasama dengan baik dalam konsili, pertemuan di Yerusalem, ada semua di situ diterima. Dan juga Rasul Petrus mengutus Paulus dan Barnabas ke Antioquia dan lain tempat-tempat yang lain, menunjukkan bahwa pengajarannya tidak bertentangan dengan rasul-rasul di Yerusalem. Itu saja Bang dari saya. Oke, baik, terima kasih. Nah, sebelum kita lebih jauh pembahasan gini Pak, kita kan sekarang ke pembuktian. Kalau tadi mengenai definisi Nabi dan Rasul, kalau memang Bapak sudah memahami, maka kita tidak perlu membahas lebih jauh lagi. Ketika ada Yesus berkata dalam sebuah pengajarannya ketika dia datang ke muka bumi itu, bahwa dia akan menggenapi hukum Taurat, bagaimana hukum Taurat itu tetap berlaku dan penggenapan yang dilakukan oleh Yesus, sehingga dia berkata, karena itu siapa yang meniadakan salah satu dari perintah hukum Taurat sekalipun dari yang paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan langit. Itu kata Yesus, ancamannya. Nah, sekarang kalaulah ada orang yang berkata bahwa engkau tidak dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, itu melawan ajaran Yesus atau tidak, Pak? Kalau ada orang yang berkata demikian, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini ada pengajar nih, pengajar baru nih. Iya. Dia mengajarkan demikian. Iya. Nah, kira-kira orang yang berkata demikian melawan nggak ajaran Yesus? Ya, saya mengerti, Pak. Maksud pertanyaan Bang ini kan merujuk ke perkataan Paulus ya dalam surat-suratnya. Kiriman-kiriman ke orang-orang Kristen abad pertama itu. Memang betul ada perkataan Paulus seperti itu. Tapi konteksnya adalah ketika orang-orang melakukan hukum Taurat itu tanpa iman, itu tidak dibenarkan karena segala sesuatu harus dari iman. Dilakukan harus dengan percaya. Sungguh-sungguh, Pak. Itu konteksnya yang saya tahu ya, Pak. Bukan kalau begitu, ya. Kalau begitu Pak Vincent sepakat, hukum Taurat tetap harus dijalankan, didasari dengan keimanan yang kuat. Iya, maksud Rasul Paulus seperti Wah, itu. cakep. Bagus kalau gitu. Kalau memang demikian bagus. Artinya misal contoh, kalau ada yang sudah tidak menjalankan apa yang tertulis di dalam hukum Taurat Musa, maka orang itu sedang membantah ajaran Yesus. Kan gitu, Iya, Pak? iya. Nah, Iya. sekarang orang Kristen menjalankan nggak hukum Taurat itu? Yang mengaku katanya pengikut Yesus. Ya, seharusnya dijalankan. Nah, faktanya? Ya, faktanya ada orang-orang Kristen yang tidak mau menjalankan. Ya, kenapa dia tidak mau menjalankan? Pasti karena mendengarkan pengajarnya, kan gitu. Karena ada surat Paulus mengatakan bahwa dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, ini yang didengar oleh orang-orang Kristen. Ini yang diikuti oleh orang-orang Kristen. Kan gitu. Sementara dia tidak mengikuti apa yang diucapkan oleh Yesus. Maka benar tadi kata Yesus, dia itu serigala.
hanya dia itu berbulu domba. Nampak begitu bagus, aslinya ya mungkin seperti buah kedongdong. Nampak dari luar itu bagus, seolah mengajak kepada kebaikan, padahal dia itu akan menyesatkan. Makanya kata Yesus, karena Mesias palsu dan Nabi palsu akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sekiranya mungkin ia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kan itu kata Yesus. Nah, terbuktilah sekarang apa yang dinubuatkan oleh Yesus, apa yang dikecam oleh Yesus, dan di situ siapa yang menggenapinya. Sudah clear ya Pak ya? Iya, iya. Oke. Jadi benar berarti di Matius 7 tadi, ketika Yesus berkata, "Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan." Siapa yang diusir oleh Yesus itu? Yang mengikuti serigala yang berbulu domba. Yang mengajarkan sebuah ajaran, sementara ajaran itu sama sekali Yesus tidak pernah mengajarkannya. Yesus tidak pernah mengajarkannya, tapi nanti ada pengajar baru yang mengatasnamakan Yesus, sementara isi ajarannya berlawanan dengan Yesus. Itulah nanti yang akan diusir oleh Yesus. Ciri-cirinya, bahkan tadi Pak Vincent juga sudah mengatakan, memang banyak orang Kristen yang tidak melakukan itu. Ya berarti tergenapilah siapa yang akan diusir oleh Yesus. Oke, tepuk tangan untuk Yesus. Saya izin salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan, saya monitor di Waalaikumsalam. sini. Waalaikumsalam Silakan. Lanjut. Materinya menarik. Siap. Nanti guru udah masuk ya. Ya, soalnya tadi Silakan, Pak lanjut Vincent ya. siap. Tadi Pak Vincent sendiri sudah mengakui gitu kan. Pada dasarnya memang apa yang diucapkan oleh Yesus ketika dia datang ke muka bumi ini, dia itu bukan meniadakan sebuah hukum Taurat atau kitab para nabi. Dia datang untuk menggenapi. Bahkan penggenapan yang dilakukan oleh Yesus itu dijelaskan dengan rinci, dengan detail dari 20 sampai ke bawah. Bagaimana hukum-hukum yang diterapkan oleh Yesus yang sebelumnya sudah diajarkan oleh Nabi Musa. Tapi saya yakin di situ banyak teman-teman Kristen yang tidak membacanya dan tidak mengamalkannya karena lebih setuju dengan pengajaran mati Yesus di kayu salib, maka percaya engkau diselamatkan, engkau masuk surga. Nah, itulah yang dipegang dalam prinsip ajaran teman-teman Kristen. Wajar kalau gitu. Sudah terbukti sekarang. Siapa nanti golongan yang akan diusir oleh Yesus? Pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, ngusir setan, bermukjizat demi namamu juga? Itu yang akan diusir oleh Yesus. Siapa pelakunya? Tidak lepas dari Kristen. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ternyata kata Yesus, bukan yang berseru kepada Yesus Tuhan yang akan masuk surga. Barometernya adalah orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Tidak ada Bapa di surga menghendaki mengajarkan kepada Yesus dan kepada pengikutnya agar beribadah di hari Minggu menyembah kepada Yesus. Itu nggak ada. Sejauh yang kami baca. Artinya apa? Itulah yang akan menggenapi. Orang-orang yang akan menggenapi, golongan yang akan menggenapi nubuatan yang diucapkan oleh Yesus, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Begitu Pak Vincent. Iya, iya. Jadi saya bisa nanggapi sedikit ya. Jadi ketika kita berbicara hukum Taurat, maka ada beberapa yang harus kita pahami. Hukum Taurat itu ada 10 hukum. Ada juga hukum perayaan. Ada juga hukum tentang kehidupan sosial masyarakat, itu ada tercantum semua dalam dalam hukum Taurat, termasuk hukum imamat itu ada. Jadi memang kalau berbicara 10 hukum Taurat itu memang tidak bisa dibatalkan, Bang, sampai sekarang. Jangan bersaksi dusta, jangan membunuh, jangan menyembah berhala, jangan mengingini harta sesamamu dan lain sebagainya lah. Ada 10 hukum, Bang.
itu memang tidak bisa dibatalkan sampai dunia ini kiamat. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa barang siapa meniadakan satu iota atau satu titik dan mengajarkan hal-hal yang bertentangan, maka dia mendapat kedudukan yang paling rendah. Nah itu. Tapi kalau hukum-hukum seperti hukum perayaan atau hukum imamat memang sudah digenapi oleh Yesus lewat kematiannya itu. Mungkin di situ yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Oke. Terkadang banyak orang Kristen yang salah memahami di situ, Bang. Siap. Contoh, kitab imamat itu kan termasuk di dalamnya hukum Taurat, bener nggak Pak? Iya, betul. Nah, larangan makan B2, disitulah tertulis, kan gitu? Iya. Nah, sekarang yang membolehkan makan B2 orang Kristen atau ajaran Yesus? Gini aja deh, saya sederhanakan pertanyaannya. Apakah orang Kristen sudah mengatakan makan B2 itu halal atau boleh? Orang Kristen sudah membolehkan, Pak. Memang di dalam 2 Korintus juga dikatakan, kata Paulus, segala sesuatu sudah halal bagiku. Segala sesuatu halal bagiku. Jadi Bapak kalau mau membagi-bagi tentang hukum Taurat juga nggak akan ketemu, Pak. Siapa yang punya otoritas memilah-milah hukum Taurat? Sementara hukum Taurat itu diturunkan kepada Bani Israel. Begitu banyak tentang aturan yang ada di dalamnya. Bahkan tentang kurban sendiri pun, itu juga dijelaskan oleh Yesus. Yesus tidak menghilangkan. Di dalam Matius 5 tadi, Yesus mengajarkan bagaimana tentang melakukan sebuah kurban. Ketika dalam bangsa Yahudi biasa kurban, tidak diatur bagaimana hubungan sosial. Kata Yesus, jika di dalam hatimu masih ada masalah dengan saudaramu, dengan tetanggamu, kau harus berdamai dulu dengan mereka. Itu penggenapan yang dilakukan oleh Yesus. Yesus tidak pernah menghilangkan korban binatang. Itu nggak ada. Tapi dalam iman Kristen tiba-tiba dirubah kurbannya menjadi manusia. Manusia ini yang dituhankan yang bernama Yesus. Nah ini lebih parah lagi. Terlebih-lebih nanti ajarannya yang didengar lagi-lagi dari Paulusnya. Kan gitu. Itu padahal sangat rapi yang diajarkan oleh Yesus. Kitab Anda pun masih mencatat. Matius 5, penggenapan hukum Taurat yang dilakukan oleh oleh Yesus. Itu sangat jelas itu, Pak. Kalau kita coba pahami, kalau kita coba cerna. Tapi sayang sekali, orang Kristen datang, itu semua dibatalkan. Dan mereka lebih setuju ke sana. Efesus 2:15, belum lagi nanti di Galatia juga ada, tidak dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ketika ada yang bersunat, jika engkau menyunatkan dirimu, Kristus tidak lagi berguna bagimu. Dijelaskan lagi oleh Paulus di Galatia. Ya artinya memang Paulus ini seolah-olah dia tuh benar-benar membuktikan bahwa ini loh yang akan diusir oleh Yesus. Itu aja deh Pak, lebih tegasnya kalimatnya. Semoga Gurunda kalau sudah monitor siap maju, tafadhol Gurunda. Iya, siap, Bang. Ya, gitu Pak. Silakan. Pak Vincent ini bikin bingung. Mau nanggapin dulu nggak Pak? Ya, saya rasa cukup, Bang. Ya, saya tidak perlu menanggapi, Bang. Ya, tidak perlu menanggap. Saya menghormati apapun pendapat Abang, saya menghormati dan mencatat di sini. Nanti saya pikirkan dulu. Bukan pendapat kami. Ajaran Yesus yang kami baca. Nanti Gurunda masuk ke sini ya, masuk lagi. Nah ini loh, jangan disalahpahami apa yang kami sampaikan. Kami itu hanya membaca satu ajaran Yesus, kedua ajaran yang datang setelah Yesus. Tapi ajaran baru ini mengatasnamakan Yesus. Yesus juga mewanti-wanti sebelum dia pergi. Nanti akan ada penyesat yang datang. Nah, itu perlu kita buktikan. Apalagi di dalam 1 Yohanes 2, memang ajaran anti Yesus itu datangnya dari dalam itu sendiri. Begitu, Pak. Jadi kita sedang memilah di situ. Ketemulah siapa yang diwanti-wanti dan siapa yang menggenapi gitu. Oke, lanjut ya. Bukan pandangan pribadi ini. Siap, terima kasih. Oke, boleh saya masuk? Suara saya kedengaran? Masuk Gurunda, jelas. Silakan, Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian Waalaikumsalam. yang ada di Komal ini, yang ada di YouTube dan yang ada di TikTok. Masya Allah, kalau kita melihat dari kacamata Quran, di mana tujuan daripada salah satu tujuan diwahyukan Al-Quran adalah meluruskan pemahaman orang-orang terdahulu terkait dengan utusan Allah, utusan Tuhan yang datang di tengah Bani Israel, yaitu tuduhan bahwa beliau itu disalib. Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Ma'idah, salib itu masuk dalam kategori hizyum fid dunya, kehinaan orang yang disalib itu yang dikenakan kepada dia di atas muka bumi ini. Artinya orang yang disalib itu adalah orang yang hina, sedangkan hidup di dunia aja itu adalah merupakan kehinaan bagi yang disalibkan. Jadi Al-Quran menarasikan salib itu adalah kehinaan bagi yang disalib. Maka Al-Quran mengatakan Nabi Isa, sosok yang suci ini mustahil disalib. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Jadi kata Quran, bagi orang-orang yang menyalibkan itu dibuat serupa, seakan-akan yang mereka salib itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, bagaimana kita menyikapi ketika kita kemudian belajar, lalu kemudian kita tampil sebagai pemateri yang menjadi kajian kita siang dan malam itu hal yang bersinggungan dengan Islam Kristen. Coba sekarang kita buka teman-teman sekalian, dibuka Bibelnya. Kita lihat di Lukas 22. Lukas 22 ini kalau kita lihat dari data nomor berapa itu ya? 69, 70, 60, 63 coba. Terlalu kejauhan. Kita lihat di dalam data 67. Bagaimana sosok yang tadi mengaku akulah dia. Jadi kata Yesus, apabila ada orang yang mengaku akulah dia, maka itu adalah penyesat. Itu ciri-ciri Yesus palsu, kata Yesus dalam Lukas 21 nomor 8 dan juga Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Ciri-ciri penyesat itu mengaku Mesias. Nah, di dalam kitab Yohanes 18 ketika terjadi tragedi penangkapan, ada sosok yang mengaku akulah dia sehingga dia ditangkap. Ketika maju di persidangan, di sini muncul kemudian keadaan yang diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim. Kita lihat ketika di sidang orang yang mengaku akulah dia ini, anggap dia itu adalah Yesus. Ketika kemudian dia disalibkan, beliau mengatakan sekarang juga nih kata oknum ini. Coba saudara lihat di dalam data Lukas 22 Bang. Lukas 22 nomor 69. Di situ ada kata Yunani, bahasa Yunaninya di situ kata nun. Kata nun dalam bahasa Yunani itu artinya sekarang, saat ini juga. Nah, ketika oknum yang ditangkap ini masih ada di tengah-tengah Mahkamah Agama, di situ juga ada Pilatus sebagai gubernur. Dia mengatakan bahwa sekarang ini anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim. Sekarang ini kata dia. Padahal oknum ini sedang disidang. Tapi dia mengatakan sekarang ini anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang maha kuasa. Lalu ditanya sama orang yang ada di situ, berarti kau mengatakan bahwa kamu ini adalah, kalau begitu kau mengatakan kalau kamu itu adalah anak Allah. Apa jawab oknum tersebut? Itu sih kamu yang katakan, bukan aku. Itu sih ucapan kamu. Jadi kamu ini anak Allah. Itu sih ucapan kamu, kata Yesus. Kata oknum tersebut yang ngaku Yesus tadi. Jadi ada keadaan di mana oknum yang sudah disidang yang hendak disalib ini berkata, sekarang ini anak Tuhan sudah duduk di samping kanan yang maha kuasa. Berarti bukan yang disalib ini dong. Lalu orang-orang berkata,
Jadi kamu mengaku kau itu adalah Mesias, anak Elohim. Apa kata Yesus, Bang? Ya itu kata kamu. Itu kan ucapanmu sendiri, bukan ucapan aku. Seakan-akan dia katakan begitu. Nah, kalau tidak percaya, siapa yang bisa buka kamera di sini? Silakan Anda tunjukkan versi Alkitab Sabda di data nomor 22 kitab Lukas nomor 70. Di situ tidak ada Yesus menjawab, oknum itu menjawab bahwa ya engkau sendiri yang mengatakannya bahwa akulah dia atau akulah anak Allah. Di situ tak ada original teksnya. Ada nggak ya bisa buka kamera, please? Tak, ini tak bukain dulu. Alkitab Lukas. Sabda, Dinda. Lukas 22:70 ya. Ya. Ini kita berbicara perspektif dalil dan kaitannya dengan kitab suci Al-Quran yang mengatakan mereka tidak menyalib. Nah, coba bacakan pakai ini Pak Vincent biar lebih Ya, detail silakan. lagi kan ya pencariannya. Tadi Pak Vincent nampilkan mungkin kan itu penelitiannya kurang lebih dalam. Siap. Nah, coba. Poin mana yang mau diambil Guru Nda? Lukas 22, Dinda, Lukas 22 nomor Ya. 70. Coba dibaca 22 dulu nomor terjemahannya. 70. Coba. Ya. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Tuhan. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Tuhan. Nah, coba original teksnya anak Tuhan ada nggak di situ? Itu Yang nomor keduanya ya? berapa? Iya. Nggak ada sih. Cuman bilang akulah. Kamu Ini yang tambahan ini, mengatakan, nggak ada strong numbernya. kamu yang mengatakan. Coba bisnya terjemahan 1985. Ada coba bis. BIS. Coba dibaca Nih. apa yang dikatakan Oh, di iya. situ. Apa dikatakan? Mereka semua berkata, kalau begitu engkau ini anak Tuhan. Yesus menjawab, begitu kata kalian. Cuman gitu doang, begitu kata kalian. Nah ini yang Kalian- lebih sesuai dengan original gitu ya. Ya, kalian yang mengatakan itu, bukan aku. Anak Tuhan itu sedang duduk sekarang di samping kanan bapaknya. Jadi yang kau sedang ingin salib ini bukan anak manusia yang adalah Mesias itu. Makanya dikatakan kemudian bahwasanya penyesat itu berkata, akulah dia. Maka yang disalib ini bukanlah anak manusia. Karena Yesus juga mengatakan di data Yohanes 16 coba nomor 16-nya Dek, Dinda Alif. Yohanes 16 nomor 16. Kita nggak apa-apa loncat-loncat. Siap. Yohanes 16. Atau nomor 5-nya dulu, coba. Berarti kita buka ini aja ya. Yohanes 16. Nomor 5-nya coba. Yang nomor 5 kita buka. Di sini dikatakan, saya gedein ya biar lebih jelas. Ya. Oke. Kok malah hilang? Aduh. Bentar, sabar. Ya. Nomor 5 dikatakan, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Sekarang. Nah, ya. Tetapi Bahasa sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Gitu. Jadi di situ dikatakan bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku. Coba nomor 10-nya. Itu nomor 5. Nomor 10 dia katakan apa? Karena ini adalah khotbah terakhirnya beliau. Suara Dek. Oh, sorry. Kemiyat, Ustaz, kemiyat. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Nah sekarang Ya juga. Sekarang ini nomor 16-nya, ini yang tanda tanya besar. Perlu kejelian untuk melakukan penyelidikan lebih dalam. Coba baca. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Pertanyaan saya, mana yang betul? Sesaat lagi kamu tidak akan melihat aku lagi,
Atau sesaat lagi kamu akan melihat aku lagi? Mana yang betul? Atau tinggal sesaat lagi aku yang berbicara denganmu, tinggal sesaat lagi engkau melihat aku, dan setelah itu sesaat lagi kamu akan melihat sosok yang sama seperti aku. Sesaat lagi kamu tidak akan melihat aku, dan sesaat lagi kamu akan melihat aku. Maksudnya aku ini akan pergi sesaat lagi, dan kamu akan melihat aku sesaat lagi dalam oknum yang lain, dalam rupa yang lain, dalam oknum yang lain. Tapi pada kesempatan itu kamu seakan-akan melihat aku, padahal itu bukan aku. Masuk nggak nih? Karena kalau dia satu oknum, tinggal sesaat lagi kamu tidak melihat aku, dan sesaat lagi kamu akan melihat aku. Itu mana yang betul? Yang benar secara logik adalah aku akan pergi, tetapi kamu akan melihat aku, namun itu bukan aku. Maka Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti dia. Lukas 21 nomor 8. Matius 24 nomor 4, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Berarti penyesat itu muncul mengaku Yesus, bergelar Mesias. Itulah yang dimaksud, tinggal sesaat lagi kamu melihat aku, tidak melihat aku, dan tinggal sesaat lagi kamu akan melihat aku, tapi dalam bentuk yang lain. Itulah saudara, kita tidak bisa kemudian memungkiri bahwasanya ketika data nomor Yohanes 16 ini kita urut betul-betul, endingnya itu nanti ada di data nomor 36-nya. Coba ADE 32. Iya, 32. Coba Dinda Alif diteruskan yang tadi, masih ada datanya kan? Siap. Masih. Sebentar saudara Princess, nanti boleh Anda tanggapi atau Anda luruskan kalau Anda rasa ini keliru. Nomor 32 coba deh. Di gedein Mas. Yohanes 16 yang tadi. Karena ini adalah cerita khutbah Yesus sejenak sebelum dia pergi. 32. Oke, saya buat dulu. Apa yang dikatakan Yesus di situ? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun Tetapi, aku tidak seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Paham tidak di situ maksudnya? Harus kajian mendalam nih, Oten nggak main sepintas aja ini. Saatnya akan datang, bahkan sudah datang, bahwa engkau meninggalkan aku sendiri. Engkau meninggalkan aku sendiri, tapi aku tidak sendiri, tapi Bapa menyertai aku. Itu kira-kira Yesus di mana itu? Itu posisi Yesus di mana pada saat dia cuma berdua dengan Bapa? Mestinya sudah terangkat ya. Terangkat ya. Iya, udah terangkat. Sudah di langit. Ya, udah di langit. Nah, coba lihat Dinda di apa ini? Di kejadian, kita coba deteksi di Yohanes 20. Ini kan sebelum dia terangkat kan? Iya kan? Nah, coba Betul. lihat maju ke Yohanes 20. Ada pemaksaan doktrin di situ. Buka aja langsung kayak ini, dibuka Yohanes 20. Di situ ketika Filipus si Thomas mencucukkan jarinya setelah bangkit. Setelah bangkit deh.
Sabar ya bang, nanti ditanggapi bang. Yohanes 20. Di mute Nomor- lagi, lupa aku. Yang Thomas, Iya. Baca Thomas. Oke. Kan dia katakan Assalamualaikum, Salam alaihim. Iya kan, ada kan di Ya. situ datanya? Oke. ada damai sejahtera. Assalamualaikum. Nah, ya. Oke. Berarti dari 26 ya, saya baca ya. Boleh. Oke. Di sini dikatakan, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kalau bahasa kitanya Assalamualaikum gitu kan. Ya. Demikian, kemudian ia berkata kepada Thomas, nih ya, kemudian dia berkata, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, ya Ilahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, sekarang coba baca nomor 29 sampai nomor 30. 29 sampai 30. Nah, yang Iya. 30-nya memang masih banyak tanda-tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi 30. semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya mereka percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Tuhan, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Oke, 31 nggak ada ya? Habis. Udah 31 ini. Nah, oke, nggak ada kan? Jadi Yesus, jadi oknum ini ketika dia keluar dari kubur memperlihatkan kemudian dirinya sampai Thomas mencucuk kemudian lambungnya. Habis itu penulisnya mengatakan masih banyak tanda-tanda yang diperlihatkan oleh Yesus tapi tidak dimuat, dicatat di sini supaya orang-orang itu percaya kalau Yesus itu siapa? Mesias, Anak Tuhan. Oke. Coba lihat di dalam Yohanes 16 yang tadi. Sorry, bukan saya ngajarin ini. Saya cuma meluruskan aja, mengarahkan Seru. aja. Ya. Yohanes 16 nomor 29 dan nomor 30 coba deh. 29. Ini bukan ucapan Yesus ya. Ini Bukan, bukan ucapan bukan. Yesus. Ah, silakan. Kata murid-muridnya, "Lihat, Kata murid-muridnya. sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau Tanpa tidak hiasan. memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Tuhan." Sebelum penyaliban, murid-muridnya sudah percaya nggak kalau dia itu berasal dari Tuhan, dia Mesias? Sudah. Lalu siapa yang tadi yang perlu dicucuk lambungnya supaya dipercaya juga bahwa dia adalah anak Tuhan? Siapa itu? Tanda tanya besar. Murid-murid sebelum Yesus terangkat ke langit, murid-murid semua sudah percaya kalau Yesus itu adalah rasul utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 16 nomor 29 nomor 30. Murid-muridnya setelah Yesus tidak berbicara dengan menggunakan hiasan, murid percaya Yesus itu berasal dari Elohim. Murid-muridnya percaya dia adalah Mesias. Murid-muridnya percaya dia adalah Kristus. Murid-muridnya percaya dia adalah juru selamat. Seluruhnya sudah dipercaya. Lalu buat apa lagi dia cucuk lambung untuk membuktikan kalau dia itu adalah anak Tuhan? Ayo, ini oknum yang lain. Ini oknum yang lain ini. Ini oknum yang lain. Makanya tadi sekarang anak manusia sudah duduk di samping kanan yang maha kuasa. Makanya Petrus berkhotbah begini. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29, nomor 30, 31, 32, 33. Daud telah menubuatkan. Kuburan Daud masih ada di tengah-tengah kita. Coba ditampilkan itu Dinda. Kisah Para Rasul 2 di khotbah Petrus.
Daud menubuatkan akan bangkitnya seorang Mesias dari keturunannya. Jasadnya dia tidak ditinggalkan di kubur, di alam orang mati. Jasadnya tidak mengalami kematian, kebinasaan. Nomor 33, akan tetapi dia akan ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Jasadnya tidak mengalami kematian, dia tidak ditinggal di kubur. Berarti yang tadi yang dia katakan bahwa dia sudah duduk di samping kanan yang maha kuasa, itu betul. Makanya Petrus mengatakan, Yesus yang kau salibkan itu, maka orang Israel seluruhnya harus tahu, Yesus yang kau salibkan itu, nomor 36, telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk angkatan jahat, nomor 40-nya. Jadi betullah bahwasanya yang disembah oleh saudara-saudara kami Kristen ini terindikasi kuat. Kita tidak mengatakan ini ya, tapi terindikasi kuat berdasarkan data. Karena kalau Al-Quran mengatakan hisyum fid dunya, orang yang disalib itu adalah hukuman hinaan terhadap oknum yang disalib. Al-Quran juga mengatakan bahwasanya yang disalib itu adalah orang yang membenci Elohim, orang yang membenci para nabi, rasul, utusan, dan mereka dikutuk oleh Tuhan, oleh Allah, dan kutukan itu merupakan hinaan bagi mereka di dunia dan kelak akan mendapatkan siksaan yang pedih di akhirat atau di neraka. Nah, di dalam kitabnya orang Yahudi, salib juga itu hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim karena dia melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Bahkan Paulus sendiri mengatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Galatia 3 nomor 13. Al-Quran mengatakan itu adalah hinaan, hukuman yang menghinakan. Perjanjian lama kitabnya Yahudi mengatakan itu adalah kutukan. Paulus pun sendiri mengatakan terkutuk orang yang digantung di atas tiang salib. Apakah itu bisa? Yang disalib itu adalah orang suci, orang benar, orang yang dikasihi oleh Elohim? Itu mustahil. Kecuali yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Nah ingat, sejenak sebelum disalibkan oknum tersebut, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus, namaku, dan berkata, akulah dia. Yohanes 18 nomor 5, ketika rombongan Yudas datang dengan tentara Romawi, dia mengatakan, siapa yang engkau cari? Aku mencari Yesus dari kota Nazaret. Kata oknum tersebut, akulah dia. Ditangkap. Ditangkap. Itulah yang tadi yang disidang. Berarti kamu ini adalah anak Tuhan. Kamu sendiri yang mengatakan, bukan aku. Itu jawabannya. Tapi di terjemahan baru dikatakan, kamu sendiri yang mengatakan bahwa aku adalah anak Allah. Padahal tidak ada itu penambahan. Saya kira begitu sementara. Sahabat-sahabat sekalian, silakan kalau ada Kristen di bawah yang mau naik. Lanjutkan. Mantap, Guru. Turun. Ini Paulus Diken ini siapa? Pendeta Dari Kristen? Vincent turun. Iya, Paulus, silakan Paulus. Oh, Ya, maksudnya yang tadi tentang Paulus ya, Rasul Paulus itu, yang digantung itu dia membahaskan tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi ya, itu ada perbedaannya. Itu bisa bacanya selengkapnya dari pertama sampai akhir, bukan hanya singkat-singkat. Kalau singkat-singkat itu tidak mengerti, langsung dibahas itu dengan semuanya, bisa memahami itu semua. Kalau singkat-singkat itu orang tidak akan memahami dan orang tidak akan mengerti. Itu menyeluruh semuanya, baru bisa dipaham. Tentang Oke. Yesus Kristus itu dijelaskan benar, tidak ada yang salah. Oke. Boleh saya jawab, Bang? Boleh. Ya. Saya memberikan data kepada saudara ya. Bahwa ketika Bible, dalam hal ini kitab yang Anda anggap suci,
kita tidak menemukan sedikit pun di dalam kitab saudara adanya validasi penulis daripada kitab saudara tersebut, bahwasanya kitab saudara dituliskan pada zaman Yesus, itu enggak ada. Tidak ada kemudian orang yang bisa menjelaskan, bapak-bapak gereja sekalipun, yang bisa menjelaskan bahwasanya kitabnya orang Kristen itu ditulis pada zaman Yesus, sehingga penulisnya itu mendapatkan validasi dari Yesus untuk dikoreksi oleh Yesus. Ini salah, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Enggak. Data yang saya ambil tadi, kitab Lukas, Matius, Yohanes. Kitab-kitab ini, termasuk Yohanes, itu dituliskan jauh setelah Yesus itu terangkat ke langit. Jadi kita tidak bisa menjadikan buku ini sebagai acuan. Kenapa? Karena penulisnya pun kita tidak tahu siapa. Coba Anda baca di dalam Yohanes 21 nomor 24. Penulis kitab Yohanes itu bukan murid Yesus. Artinya dari awal penulis Yohanes itu punya muatan, punya niat, sebagaimana tadi yang saya minta tunjukkan di Dinda Alif, bahwasanya di situ diterangkan di Yohanes 20 masih banyak lagi cerita-cerita yang tidak dimuat di sini katanya. Artinya penulis memang punya niatan untuk menggiring pembacanya untuk percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang bangkit setelah dibunuh dari alam kubur. Sayangnya cara-cara ini tidak diinginkan oleh pencipta langit dan bumi untuk diimani oleh mereka yang berakal sehat. Jadi tidak boleh, maka orang yang berakal tidak akan mau digiring oleh cerita yang dibangun di dalamnya untuk sampai kepada penyembahan kepada sosok yang keluar dari kubur. Sehingga saya, Bang Suma, sebagai pembina apologet Islam Indonesia, setelah mengkaji siang dan malam Bible ini, itu membuat satu kesimpulan bahwa dari hasil penyelidikan dari penulis kitab-kitab Kristen ini, itu Tuhan menitipkan pesan bahwa makar yang mereka buat dibalas oleh Tuhan dengan tindak tanduk daripada perbuatan mereka. Sehingga apa yang terjadi? Orang yang berakal bisa tahu bahwa meskipun disusun begitu rapi untuk mendoktrin orang menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, di dalamnya masih tersimpan pesan-pesan bahwa yang disalib itu bukanlah Yesus. Anda beriman sebagai seorang Kristen, sudah pasti Anda beriman kepada kitab saudara tanpa landasan akal. Itu sudah pasti. Kalau Anda menggunakan akal dalam menelaah Bible, Anda tidak akan mungkin menjadi Kristen. Tidak mungkin. Karena coba salah satunya saya kasih contoh. Di dalam Yohanes 13 nomor 33. Apa yang dikatakan di sana? Hai anak-anakku, hanya sesaat, dalam bahasa Yunani mikron, sesaat saja lagi aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Kamu tidak akan pergi kemana aku pergi. Kamu tidak akan datang kemana aku pergi. Kalau aku yang pergi ke alam kubur, maka kamu akan pergi ke kuburan. Tetapi karena aku tidak pergi di kubur, aku ke langit, kamu tidak akan pergi ke sana. Buktinya, hari Minggu pagi, kemana murid-murid Yesus? Ke kubur. Yesus mengatakan sesaat lagi, tinggal sesaat lagi aku pergi. Dan kamu tidak akan pergi kemana aku pergi. Aku pergi di kubur, kamu pergi di kubur, berarti gugur. Tapi karena aku langsung terangkat ke langit, kamu tidak akan pergi ke situ. Itu baru betul. Coba Anda baca Lukas 24 atau Yohanes 18. Coba Anda buka di situ. Atau Yohanes 20. Hari Minggu, murid-muridnya kemudian datang ke kuburan. Atau Anda baca Lukas 24 nomor 9, nomor 11-nya. Petrus pergi di kuburan. Di mana aku pergi, kamu tidak akan pergi. Kalau aku ke kuburan, kamu tidak akan pergi di kuburan. Tapi faktanya, Petrus dan yang lain pergi ke kuburan. Berarti yang dimaksud nasihat Yesus dalam Yohanes 13 nomor 13, itu bukan pergi ke kuburan, tetapi pergi ke surga, ke langit.
Hai anak-anakku, hanya sesaat lagi saja aku akan bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin, mustahile kamu datang. Kalau aku pergi di kuburan, ke alam orang mati, dikubur, kamu pasti datang ke situ. Tapi sayangnya aku bukan ke situ, aku terangkat ke langit. Bolehkah muridnya ke langit? Enggak boleh. Bolehkah muridnya ke kuburan? Boleh. Berarti yang dimaksud Yesus itu adalah terangkat ke langit. Itu dalil, Bung. Kalau Anda menggunakan akal, pasti Anda sampai ke sana. Gantian. Silakan. Oke. Ya. Coba dengar. Kau bilang bahwa kitab Kristen itu ngarang-ngarang. Tapi ada satu kutipan narasimu yang kukutip bahwa yang bangkit dari kubur itu adalah hantu. Iya. Iya, betul. Yesus yang bangkit dari kubur itu adalah hantu. Menurutmu ini ya, menurut Juma ini kan? Menurut Yesus. Jangan, menurutmu lah ini. Harus. Jangan gitu. Saya berbicara berdasarkan data. Enggak. Gini. Loh, nggak bisa. Anggaplah dulu, sebentar. Anggaplah dulu, kita bilanglah dulu bisa hantu, bisa nggak hantu. Muridnya yang mengatakan Sekarang hantu, bukan aku. Ya, kaunya. Kamu Muridnya. jawablah. Lukas Jangan mundur, 24 nomor 37. Juma, jangan Mereka mundur. Kamu ketakutan, jawablah. mereka kaget Oke, dan oke. ketakutan sebab mengira melihat hantu. Jadi aku. Kan mengira melihat. Tunggu dulu sebentar. Oke. Iya, siapa yang mengira melihat hantu? Saya atau muridnya? Murid-muridnya mengira dia. Begitu. Oke. Begitu dong. Enggak apa-apa. Aku akan menjawabmu dengan tegas loh Juma, dan kau juga harus Iya, tanggung jawab aja silakan. kita. Saya Apa adanya tanggung aja jawab. jawaban kita. Saya mandi data, Tanggung Bang. jawab. Silakan. Iya. Anggaplah dulu pernyataan ini kita validasi benar atau tidak itu hantu. Ya kan? Ya, Jadi apakah ciri-ciri hantu gimana rupanya? Ciri-ciri hantu. ya tanya muridnya, karena muridnya mengatakan dia adalah hantu, bukan aku. Sebentar Juma. Apakah hantu punya tubuh? Punya Ada tubuhnya. Di mana tubuh hantu? Biar ku salam dulu hantu itu. 1 Yohanes 4 nomor 1. Sudah. Oke. Gimana sih? Ada Dikasih data kok. Apa? Sekarang gini. Apakah Saya kasih kamu data. makan Juma? Apakah hantu makan ikan goreng? Hantu makan ikan goreng. Kalau Bisa? sabar dulu. Adakah hantu Sabar makan dulu. ikan goreng? Biar ku Sabar traktir. dulu. Sabar dulu. Saya jawab, Anda bertanya, saya jawab. Oke. Oke. Orang, kalau kau tanya kepada saya, Yohanes 6 nomor 70, Yesus, sabar dulu. Yesus berkata, tunggu dulu, sabar. Tenangkan roh jahatmu, dengarkan. Yesus berkata, atau Anda turun, kalau Anda nggak mau tenang, Anda turun. Saya mau berdiskusi dengan orang yang punya intelektual, bukan orang yang melawak-lawak. Yesus berkata dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Siapa yang iblis di situ? Yudas. Yudas bisa makan nggak? Bisa. Iblis bisa makan. Kau paham nggak itu maksudnya? Yang kedua, sabar. Di dalam Matius 16 nomor 21, 22, 23, "Enyala iblis, engkau adalah batu sandungan untukku." Siapa yang disebut iblis di situ oleh Yesus? Petrus. Pertanyaan saya, Petrus bisa makan? Jadi nggak usah kau mencobai saya dengan data-data seperti itu. Itu pelajaran anak TK dalam pelajaran saya. Oke, lanjut. Oke. Jadi kan yang bangkit dari kubur itu dia makan ikan goreng loh. Apakah Iya. hantu? Tadi Petrus disebut setan. Iya. Petrus itu nggak bangkit dari kubur. Lah, justru itu yang lebih parah.
Yang tidak bangkit dari kubur aja disebut iblis, apalagi yang keluar dari kubur, Cak Ayu. Lucu ente ini. Sekarang kan kau bilang tadi kan hantu. Jadi kan Murid hantu Yesus yang mengatakan Yesus hantu bukan aku. terlalu cuma. Gini loh, gini. Karena kan adakah hantu yang makan ikan goreng? Lah, adakah setan kemudian bisa makan ikan goreng? Petrus disebut setan, Yudas disebut setan. Loh, gimana sih? Artinya gini loh. Apa orang ini? Sekarang di Lucu. mana cuma ada hantu bentar. Di mana ada hantu makan ikan goreng biar ku traktir dia. Oke, sekarang kalau Anda berbicara hal seperti itu, pertanyaan yang Anda lontarkan kepada saya, boleh tidak orang yang kerasukan setan makan pecah beling? Kutanya dulu kau. Kalau akan ikan goreng itu kecil, pecah beling dulu. Kalau orang kerasukan setan, kerasukan kemudian roh jahat, boleh nggak orang itu makan pecah beling? Kutanya dulu kau. Boleh nggak? Jidatmu, jantungmu goyang, pindah ke kiri, pindah ke kanan lagi, jantungmu pindah ke kanan. Oke. Hah? Kutanya dulu kau. Kalau ada orang kerasukan setan, boleh nggak dia makan pecah beling? Kutanya dulu kau. Yang makan pecah beling itu manusia. Yang di dalamnya apa? Badannya. Yang di dalamnya apa? Di dalam yang makan itu begini cuma yang makan adalah makhluk sama yang makan makhluk ikan hidup. goreng itu Yudas, yang di dalamnya adalah setan. Puas kau? Sebentar. Puas. Kita berbicara Yesus yang bangun dari kubur itu. Iya, yang kubur. bangun dari kubur itu saya simpulkan sama dengan Yudas, tapi di dalamnya adalah iblis yang mengaku Yesus. Sampai sini paham? Jadi apa? Apa? Adakah hantu? Adakah? Hantu bisa berbuat seperti itu, makan ikan goreng? Ya Allah ya Karim, orang yang tidak keluar dari kubur aja bisa makan pecah beling, bisa makan paku kalau dia kerasukan roh jahat. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Kau itu melakukan gantian. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Mengobrak-abrik jantung pertahanan kalian. Itu betul. Kau fitnah. Apa yang kupitnah? Kau menfitnah. Apa yang kupitnah? Oh, nggak bisa. Sekarang kalau Anda mengatakan saya memfitnah, ini kuncinya. Kau boleh laporkan saya. Kau boleh laporkan saya. Yang penting kau bisa membuktikan kebenarannya. Yesus berkata, apabila penyesat itu datang, dia akan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Pertanyaan saya, hanya ada satu sosok yang datang kepada murid Yesus yang mengaku dan memakai nama Yesus dan berkata akulah dia, yaitu di dalam Yohanes 18 nomor 5. Itu adalah oknum yang mengaku Yesus. Kalau Anda mengatakan itu Yesus palsu, tolong tunjukkan di mana ada Yesus palsu. Kalau Anda mengatakan itu asli, tolong tunjukkan di mana Yesus palsu yang berkata akulah Yesus. Akulah dia. Tidak ada Yesus palsu. Berarti Yesus bohong. Berarti Yesus bohong. Tidak ada Yesus Berarti palsu. Yesus bohong. Inilah kamu. Jadi, inilah kamu. Inilah kamu. Kamu yang memfitnah Yesus. Kamu yang memfitnah Yesus. Bukan aku yang memfitnah agamamu. Kamu yang memfitnah Yesus. Yesus berkata, Lukas 21, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Matius 24 nomor 4. Kau itu cuma. Waspadalah, diam. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Penyesatnya mengaku Mesias. Penyesatnya mengaku akulah dia. Berarti Yesus mengatakan ada Yesus palsu. Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu akan datang melakukan banyak tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Kau ingin memfitnah Yesus dengan mengatakan Yesus tidak pernah berkata ada Yesus palsu? Tuh, telan tuh dalilnya. Gantian. Mampus. Lantas bagaimana
kau melakukan tuduhan bahwa yang berbicara dengan murid-murid itu yang di Kamu siapa? Hah? Kamu bom-bom atau kamu murid Yesus? Ayo, kenapa kau diam? Kenapa kau diam? Kau ngomong. Mesias palsunya datang kepada kamu. Kamu siapa? Fitnah Juma, kau fitnah Tuhan kami. Hei, saudara, kamu di situ siapa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu itu siapa? Kamu di situ siapa? Nggak bisa kau gunakan Nggak ayat bisa. itu, kau Nggak tuduh bisa. yang bangkit dari Nggak bisa. boleh. Nggak Kau bisa. jangan Nggak boleh. Hei, sekarang kau jawab, kamu di situ siapa? menyimpulkan Penyesat kitab itu orang. datang kepada murid Yesus dan mengaku, akulah Yesus. Kutanya dulu kau. Itu bohong ucapan Yesus atau itu karangan Suma? Loh, Bicara kau. Kenapa kau diam? kenapa di mute? Sekarang kau jawab. Benarkah Yesus berkata akan datang Mesias palsu kepada muridnya? Subhanallah, barakallahu fikum. Sekarang kau jawab, benarkah Yesus berkata akan datang Mesias palsu kepada muridnya, bahkan bisa menyesatkan Betul. muridnya? Betul kan? Nah, Bukan terus kepada muridnya, bukan Hey! ada kepada Mesias palsu, akan datang Mesias palsu. akan Sekarang aku datang tanya Mesias kau, palsu kepada kenapa? siapa? Akan datang Mesias palsu kepada siapa? Mute, pengecut. Akan datang Mesias palsu kepada siapa? Sakit hati kau kan? Aduh, udah. Sakit hati Jadi, kau kan? Juma, Karena udah kebenaran dapat semakin targetmu, Juma. nyata Koinmu udah bahwa yang kau 2.300 sembah itu sekian. adalah Yesus Ganti- palsu. Sakit hati lo. Sama Kores dulu, biar Kores dapat dulu dengan siapa? Dengan Sakit si hati Andy. lu. Andy, Sakit naik, hati Kondi. lu, Kayak Indri. saudara. Sakit hati lu, saudara. Karena semakin hari Bukan. semakin nyata Nggak boleh bahwa memfitnah kamu agama orang adalah juga. penyembah Yesus palsu. Sakit hati lu. Jangan melakukan fitnah terhadap Saya Tuhan tidak orang. memfitnah, bantah data saya. Itu kitabmu yang mengatakan itu, bukan saya. Kitabmu yang mengatakan Mesias palsu akan datang kepada murid Yesus, Nggak boleh mengaku Yesus, Jangan kau mengaku bilang Tuhan Mesias. orang adalah setan. Lah, itu pengakuan Yesus kok. Itu pengakuan Yesus. Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kau pembuat kejahatan. Kau pembuat kejahatan. Kenapa Yesus mengatakan kau pembuat kejahatan? Karena ketika anakmu lahir, ketika keturunanmu lahir, tetanggamu lahir, kau ajarkan mereka menyembah Yesus palsu. Makanya kau disebut pelaku kejahatan. Paham sampai sini? Juma, Paham? gini kawan, Paham? kau boleh bilang Tuhanmu adalah Allah yang benar, tetapi jangan kau bilang Tuhan orang adalah iblis. Salah, kau nggak boleh Sekarang kayak gitu. Yesusnya mengatakan apa? Waspadalah Jangan kepada kau bilang penyesat yang datang Jangan kepadamu kau bilang Tuhan orang dengan iblis. memakai namaku Ngerti nggak maksudku? dan berkata akulah dia. Siapa yang datang kepada murid Yesus mengaku akulah dia, mengaku akulah Yesus, itu siapa? Penyesat kan? Betul? Kau nggak boleh bilang Tuhan orang lain Kenapa adalah kau setan. batasi saya? Kenapa kau batasi saya? Saya orang yang berbicara mengenai Nggak kebenaran. itu Kenapa kau namanya batasi saya? melakukan tuduhan. Al-Quran saya mengatakan kalian penyembah setan. Wa iya da'una illa syaitanam marida. Itu Al-Quran saya. Al-Quran surah An-Nisa ayat 171 yang 117 yang mengatakan kalian adalah penyembah setan. Kenapa saya harus takut? Itu Al-Quran saya. Iya da'una min dunihi illa inatha wa iya da'una illa syaitanam marida. Itu sembahanmu. Kamu apa? Boleh saya jawab? Al-Quran saya mengatakan itu. Dan Yesus mengatakan kepada Bani Israel, muridnya, bukan kepada Kristen. Waspadalah kepada setan yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Setan loh yang datang. Maaf ya. Kenapa kau ketawa? Itu dalil di kitabmu. Jadi murid-murid Yesus Dengar. waspada kepada Gantian, Yesus yang gantian. keluar dari kubur. Hanya Iya. kamu karena kau Kristen, kamu percaya kepada makhluk yang keluar dari Kau kubur itu. boleh bilang Tuhanmu yang benar. Tuhanmu. Al-Quran saya mengatakan itu. Kenapa kau paksa saya? Saya orang yang berkata berdasarkan firman Tuhan dan berdasarkan Bible. Firman Tuhannya Al-Quran dan Biblenya adalah surat kabar yang kau imani sebagai kitab suci.
Ya boleh Apa tak ya? saya bicara? Boleh, silakan. Saatnya kau bicara. Kalau mau bahas tentang kita bahas itu dari pertama. Silakan Anda bahas tadi pertama, silakan. Silakan. Yohanes itu bahas itu dari pertama. Oke, silakan. Tadi. Oke, berarti kita harus bahas mulai dari Yesus. Kenapa mereka berkata Yesus itu adalah hantu? Pertama, mereka memang berkata Yesus adalah hantu. Tapi saat mereka mencolok tangan di Yesus punya tangan, mereka rasa itu manusia. Oke, itu kamu Bukan itu hantu. saudara dapat cerita di mana itu? Baca di Alkitab. Di mana Pokoknya tertulis? ada tertulis. Ah, itulah susahnya. Pokoknya Kamu ada nggak paham tertulis. Bible. Itu tertulis di Lukas kamu ada baca itu 24 singkat-singkat. nomor 37. Iya, yang kamu ada Iya kan? baca itu hanya singkat-singkat. Nah, sekarang Itu kau tidak baca menjadi- fullnya di mana? Di mana kemudian Yesus menceritakan kalau penyesat itu bernama selain daripada Yesus. Di mana Yesus itu- berkata penyesat itu tidak Mesias memakai palsu namanya? akan datang di zaman akhir. Zaman akhir nenekmu kiper. Bagaimana zaman akhir? Yesus mengatakan akan datang kepada kamu. Saudara, Nanti akan datang Mesias palsu di zaman akhir. mati bija. Saatnya sudah dekat. Mama, Lukas Baca itu 21. singkat-singkat. Saudara, boleh Yang kau baca Lukas 21? Saudara, boleh kau baca Lukas 21 nomor 8? Anda yang baca, saya diam. Saya tidak pegang Kamu kitab. kalau tidak punya senjata, kenapa ikut perang? Matilah kau. Saya biar tidak pegang kitab. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kamu ini gimana kawan? Kamu nggak bawa Bible, kamu nggak tahu Bible, tapi kau menentang isi Bible. Gimana ceritanya? Hanya dengan modal, kamu harus baca dari nomor 1. Kamu harus baca seluruhan. Kamu jangan ragukan keilmuan saya tentang Biblemu. Saya Muslim yang diperintah oleh Al-Quran. Ikra, 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 ikra. Saudara tuh salah dari tadi berbicara tuh dari Karena pertama itu sampai bertentangan salah. dengan imanmu. Karena imanmu memang bertentangan salah. dengan Yesus, anak Maria. Karena imanmu bertentangan dengan kitabmu. Maka ketika kitabmu saya uraikan, kau mengatakan itu salah. Kamu yang betul. imanku tetap bertahan. Imanku yang selalu. Imanmu Yesus itu yang bertentangan dengan Yesus, kawan. Tidak. Sekarang kalau Anda mengatakan tidak, Yesus meminta muridnya waspada. Murid yang mana yang diminta oleh Yesus waspada? Kristen atau Yahudi? Yesus berkata begitu buat di zaman akhir. Karena zaman akhir itu akan datang Mesias palsu. Bukan di zaman itu. Di mana Yesus berkata zaman akhir akan datang Mesias palsu? Ada tertulis. Di mana? Ada ayat-ayatnya Di Bible. nanti buka sendiri. Lihat di Matius. Kalau yang Hancur mah. Memang Yesus mengatakan zaman akhir. Kenapa Yesus zaman akhir katakan akan datang Mesias palsu? Karena dari awal Mesiasnya bertelur, punya keturunan. La haula wala quwata illa billah. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Hari terakhir muncul orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan karena dari hari awal pertama sudah ada penyesat itu, kucluk. Karena dari awal sudah ada penyesatnya, makanya banyak orang yang disesatkan sampai akhir zaman. Syukron bagi Subhanallah. Ya Allah, berilah hambamu kekuatan untuk menghadapi saudara-saudaraku yang bebal ini. Amin. Susah kali saudaraku ini. Saya tidak ada menghina. Saya tidak ada memfitnah. Saya meluruskan ucapan Yesus. Jangan merasa kalian itu pengikutnya dulu. Tunggu dulu. Dudukkan Yesus dulu pada BAP. Pada keadaan yang ada. Dudukkan Yesus pada TKP. Pada keadaan yang ada. Jangan ente merasa penonton pun bukan. Saksi juga bukan. Lu merasa lu yang dinasihati sama Yesus. Pingin cubit pipinya. Gemes deh. Yesus sedang berbicara dengan orang-orang Yahudi. Para kang, bukan dengan kalian. Yesus berbicara dengan muridnya. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Kenapa nyakannya yang itu yang menyacak kalau dia di situ kamu duduk?
Bukan, saudaraku Kristen bukan. Kalian nanti menjadi Kristen setelah masuk Belanda dan Portugis. Cobalah kita dudukkan cerita itu pada porsinya. Jangan kita merasa kita yang duduk di situ di hadapan Yesus sambil ngopi. Bukan kita, bukan ente. Cobalah saudaraku, jujurlah. Jujur. Jangan memaksakan keadaan. Iman tanpa ilmu itu buta. Ayolah pakai akal. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu kemudian ambil sarung, ambil selimut, masuk kamar, kunci dari dalam, diketuk sama ibu. Paulus, open the door please. Anybody home? Hey, Paulus. Jangan Kenapa kau nak? Aku takut. Kenapa? Aku baca Bible. Kenapa kau takut kau baca Bible? Yesus berkata, waspadalah kepada penyesatmu. Koplak. Itu ucapan Yesus kepada muridnya. Aku lempar juga kau nanti pakai sagu ya. Itu perkataan Yesus kepada muridnya, bukan kepada kamu. Blokok. Buka pintunya, buka. Ini ucapan Yesus ini nak. Ini untuk orang-orang pada zamannya. Kenapa kau lebay kali pakai gemetaran, pakai takut? Enggak mah, ini kan tertulis di kitab kita. Tapi itu bukan kamu. Itu cerita masa itu, di mana penyesatnya datang kepada muridnya dan mengaku, akulah Mesias, akulah Yesus. Baca nak, baca. Pakai akal baca, jangan kepedean. Jangan GR. Coba baca pakai akal. Baca pakai akal. Oke, baca pakai akal. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Semua. Kamu itu semua. Menurut. Kamu pakai akal atau pakai anusmu? Kamu itu semua. Apa? Semua siapa? Tensiku naik teman-teman. Kamu di situ siapa? Kau ngajak aku tadi pakai akal, sekarang kau bicara pakai anusmu. Hai, tensiku naik. Ini bukan kata pakai anus. Sudahlah bang. Kau panggil pendetamu ke sini, lulusan neraka. Kau suruh gantikan kau di sini biar dia duduk diskusi dengan saya. Panggil pendetamu lulusan neraka yang paling tinggi, kemudian caranya menyesatkan. Suruh ke sini. Jangan setengah-setengah. Kau panggil pendetamu lulusan neraka tertinggi. Mari kita pakai akal. Kau baca itu pakai akal, oke? Murid-murid bertanya kepada Yesus, kapankah saat itu akan tiba, wahai guru? Guru menjawab, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Ini orang-orang cupu tak berakal ditanya, siapa kamu di situ? Semuanya. Termasuk bom-bom enggak? Iya. Termasuk Edis? Iya. Oh, jadi bom-bom dan Edis juga diminta oleh Yesus waspada kepada penyesat? Iya. Kepada aku juga? Iya. Bahlul, kau dekat sini kulempar pakai tutup panci, tahu kau? Bodoh itu jangan diborong. Bodoh itu jangan dipamer. Sesat itu jangan dipublish. Tuyul, simpan di lemari. Jangan kau ungkap di sini. Lukas 21 nomor 8 itu Yesus sedang berbicara kepada orang yang sedang bertanya kepadanya. Bukan kepada kalian, Cak Kangkung. Dinda Alif. Monitor Guru dah. Alif. Tolong ke apotik sebentar deh, beli Kombantrin, belikan saudara kita yang tadi kayaknya tensinya naik. Bang Gores. Kapotek. Kapotek. Tapi belakangan memang ya modelnya begini-begini semua sisaan. Allah.
Al-Quran saya tidak mungkin keliru. Al-Quran saya nggak mungkin keliru. Dan saya akan tetap mempertahankan apa yang dinarasikan Al-Quranku. Dan ternyata Bibelmu pun menarasikan hal yang sama. Mau kayak mana? Waspadalah kepada penyesat. Iyadu'una illa min dunhi illa inatha. Yang menyembah penyesat adalah yang menyembah berhala. Mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Itu kata Quran. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Hari ini separuh dari penduduk bumi menyembah makhluk yang mengaku Kristus Mesias. Ayo gugurkan kebenaran Al-Quran ini. Susah kan? Susah aja, ayo. Makanya kalian disebut kafir. Apa kafir itu? Menutup diri. Menutup diri dari mana? Dari kebenaran. Mentang-mentang yang mengucapkan itu Suma. Mentang-mentang yang mengatakan kebenaran itu umat Islam. Mentang-mentang yang mengucapkan dan menyampaikan kebenaran itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Mentang-mentang yang menyampaikan kebenaran itu adalah bukan dari Kristen. Maka kalian tolak, kalian nutup diri. Apa yang bohong? Bukan penutup. Jadi kafir itu apa? Kafir itu orang yang tidak beragama. Coba Anda baca di Matius 5 tuh. Yang disebut kafir di situ itu terjemahan yang keliru. Di situ kata bodoh, harusnya jahil, diterjemahkan kafir. Raka dalam bahasa Yunani itu kan bukan kafir namanya. Bahasa Yunaninya raka di situ. Itu raka artinya bodoh atau bahlul. Ngaco lu. Di kembali. Yesus meminta Bani Israel muridnya waspada kepada siapa? Jawab. Waspada sama nabi palsu yang datang setelah dia. Bagus. Tanda-tanda nabi palsu bisa kamu lihat dari buahnya. Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu di mana? Di Islam atau di Kristen? Maksudnya siapa yang begitu? Kok siapa? Nabi palsunya datang setelah Yesus. Kata Yesus Matius 7:15, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar Yahudi tapi mereka adalah Roma. Aku tahu tujuan kamu itu. Kau baca dalilmu, Baca, buka sekarang. Buka Matius 7 nomor 15. Di situ ada Roma enggak? Di situ ada Yahudi enggak? Coba. Baca. Murid diberi nasihat agar mereka waspada kepada nabi palsu yang datang menyamar Yahudi. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Saya tanya dulu kau. Lambang serigala itu dipakai oleh siapa? Yang tahu ketik di bawah. Roma. Serigala itu, Roma bukan? Roma. Kalau domba lambang untuk siapa? Israel. Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Padahal dia bukan Yahudi, dia adalah Romawi. Baca Kisah Para Rasul 20 berapa itu? 21 nomor 28. Ada yang ingat? Di situ Paulus mengaku kalau dia kelahiran Roma. Filipi 3 nomor 5, Gurunda. Ya, dia mengatakan kalau itu dia mengatakan Parisi. Kelahirannya Romawi, sebagai orang Kisah Romawi. 22 bukan? Kisah 22:25 coba. Coba. Saya kok jadi lupa teman-teman. Yang intinya kalau nggak keliru saya nomor 28. Ya, sampai 28 29. Kok jadi lupa saya. Kewarganegaraan itu kebeli dengan harga yang mahal. Itu berapa Ya. itu? Kisah 22 Nomor 28. Bang Suma. Salah sedikit nggak apa-apa. Oke, jadi begitu teman-teman. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti Yahudi padahal mereka adalah Romawi.
salah saya. Kisah Para Rasul 22 nomor 28 ternyata. Ini gara-gara Bang Handi nih. Disuruh pergi ke apotek. Gimana dong? Makanya saudara-saudaraku, kalau Anda tidak percaya bahwa nabi palsu itu ngaku serigala, ngaku domba, tengok suratnya. Dia menulis 13 buku. Dari tahun 50 dia menulis sampai tahun 65. Itu dia menulis surat. 65 terakhir dia ngarang cerita di suratnya. Kita lihat surat Korintus diutus ke Korintia, tengah selatan Yunani. Kemudian Filipi dikirim ke Yunani, Onesifal Filipoi, Yunani. Kolose ditulis di kota kuno, Frigia, utara Laodikia. Kemudian Galatia di Ankara Turki. Antara Turki atau Ankara Turki? Antara Turki atau Ankara Turki, teman-teman. Kemudian Titus itu ditulis untuk orang yang ada di Antioquia, Turki. Efesus ditulis untuk para penyembah dewa Yunani yang ada di Artemis. Kemudian Tesalonika itu ditulis untuk orang yang bernama siapa itu ya? Silwanus, kalau nggak salah, teman-teman. Kepada orang yang ada di Tesalonika, kota Yunani Utara. Timotius itu sebutan seorang anak angkat dia yang bisa kita baca di 1 Timotius 6 nomor 11, Anthroposteos, manusia Tuhan, itu dituliskan kemudian kepada seorang laki-laki, di mana anak laki-laki ini memiliki seorang ibu yang berdarah Yahudi bernama Oneke. Ayahnya sendiri adalah orang Yunani. Jadi Timotius ini dia ibunya orang Yahudi tetapi bapaknya orang Yunani. Itu surat ditulis oleh Paulus kepada anak angkatnya bernama Timotius. Roma itu ditulis untuk orang yang ada di bangsa Roma. Anda bisa lihat di Roma 1 nomor 7. Jadi Paulus ini ya Roma. Waspadalah kepada nabi palsu. Kok nabi? Iya, Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ada beberapa nabi di Turki, di Antioquia. Di antaranya adalah Saulus. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala. Domba adalah Bani Yakub. Di mana tertulis? Yeremia 50 nomor berapa, teman-teman? Nomor 27 ya. Nomor 27 ya, atau nomor 17? Harus dicari guru dah. Coba. Sering-sering ini saya sampaikan. Nomor 17, Dek. Israel adalah domba. C. Yeremia 20. Yeremia 50 nomor 17. Oh, 50. Siap. Jadi yang disebut domba itu adalah Bani Yakub, Bani Israel. Nah sekarang yang nyamar seperti Bani Israel siapa? Islam atau Oten? Berat, memang berat. Oke, silakan diambil alih teman-teman sekalian. Siap, Guru dah. Terima kasih. Tadi sudah ada yang jalan ke apotik, ternyata yang jaga apotiknya nyimak diskusi, katanya diskusi dosisnya nggak ada buat Oten yang tadi. Belikan aja Tiodan. Ada yang tahu Tiodan atau Rundup? Itu obat itu. Ya, silakan dilanjut Oten yang mau naik.